Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi nilai SKD dan SKB. Bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana jika nilai SKD dan SKB atau nilai integrasinya itu ada yang sama dengan pesaing atau peserta lainnya. Siapakah yang harus dimenangkan? Apakah harus ikut tes kembali untuk menentukan pemenangnya? Nah, buat teman-teman yang penasaran, silakan ikutin terus tayangan ini ya. Sebelum kita membahas integrasi nilai SKD dan SKB lebih dalam, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sama dari teman-teman terkait FR SKB. Pertanyaannya pertama yaitu, Kak, kapan mengupload konten tentang FR SKB khususnya untuk formasi auditor dan juga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara ataupun keuangan daerah? Nah, di sini saya jawab, saya akan mengupload konten-konten tentang FR itu setelah seleksi SKB untuk pengadaan di tahun 2019 ini selesai. Buat FR yang beredar saat ini, biarlah beredar di antara teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa ikut membahas FR ini dikarenakan ada beberapa alasan. Pertama, memang sifat FR itu sendiri, teman-teman. FR itu di sistem ibarat sebuah bug ya, yang mana tidak diatur secara tegas dari aturan. Nah, di sini bijaknya itu agar adanya persaingan yang sehat dan juga bersih, sebaiknya teman-teman yang sudah ujian terlebih dahulu agar menahan diri untuk tidak menyebarluaskan pengalaman teman-teman terkait soal-soal apa aja yang keluar gitu ya. Ya, intinya jangan sampai karena FR tersebut membuat kita menjadi menzolimi pihak-pihak yang telah tes sebelumnya gitu ya. Ini bukan soal baik dan buruk, ini soal bagaimana menciptakan iklim bersih dan persaingan yang sehat. Oke, terkait tentang nilai SKD dan SKB tadi teman-teman, di sini saya ada simulasi sedikit ya. Ya, sebenarnya topik ini sudah banyak banget dibahas oleh YouTubers. Mungkin teman-teman sudah melihat. Jadi di sini saya hanya akan membuat simulasi-simulasi ringan saja untuk merefresh kembali. Ini sebenarnya perhitungannya sangat sederhana. Saya sangat yakin buat teman-teman yang sudah lulus TIU pasti sangat mudah mengerjakan atau menghitung sendiri. Ya, bisa dilihat bahwasanya untuk bobot SKD itu sesuai dengan Permenpan adalah 40% dan bobot SKB adalah 60%. Jadi teman-teman cukup kalikan saja berapa skor yang teman-teman peroleh ketika SKD lalu dibagi 500 sebagai skor maksimal, teman-teman kalikan dengan 40%. Dan juga untuk SKB-nya sama, skor yang teman-teman peroleh saat CAT lalu, teman-teman bagi 500, kemudian teman-teman kalikan 60%. Untuk kasus berikutnya, di sini ada kondisi di mana SKB tidak hanya CAT, namun ada wawancara, mungkin bisa praktik kerja, mungkin bisa psikotes, dan sebagainya. Bisa lebih dari 2 gitu ya. Namun buat teman-teman Pemda itu maksimal 2 saja untuk SKB-nya. Satunya wajib CAT, satu lagi boleh. Atau hanya CAT saja. Di sini teman-teman cukup mengalihkan bobot SKB tadi, misalnya CAT 75% dari 60%. Jadi di rumusnya cukup teman-teman masukkan skor yang teman-teman peroleh ketika CAT dibagi nilai maksimalnya yaitu 500 dikali 75% dikali 60%. Hal yang sama juga untuk wawancara. Sehingga untuk menghitung nilai integrasinya yaitu pertama buat SKD kita asumsikan mendapat 400. Kemudian untuk bobot SKB-nya sendiri untuk CAT mendapatkan skor 300. Jadi 300 dibagi 500 dikali 70%
dikali 60% sama dengan 27. Dan wawancaranya kita asumsikan 400 juga, sehingga mendapatkan skor 12. Jadi nilai integrasinya adalah 32 ditambah 27 ditambah 12 sama dengan 71. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana jika nilai integrasinya itu sama antara nilai teman-teman dengan pesaing teman-teman. Sebenarnya ini juga sudah dituangkan dalam Permenpan 23 tahun 2019 ya teman-teman. Penentuan kelulusan. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama kali dilihat adalah nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Jadi skor SKD dulu yang lebih tinggi yang diutamakan ya teman-teman, bukan SKB. Jadi tadi kalau ada dua skor yang sama, rupanya si A lebih tinggi SKD-nya, maka si A lah yang lulus untuk masuk tahap pemberkasan. Namun jika nilai SKD dan SKB-nya sama persis, ketentuan keduanya adalah apabila nilai masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan, mulai dari nilai TKP, TIU, dan terakhir adalah TWK. Nah, jadi kalau sama kondisinya, teman-teman lihat lagi berapa skor TKP-nya. Kalau ternyata antara si A dan si B lebih tinggi nilai TKP si A, maka si A lah yang maju untuk tahap pemberkasan, dan otomatis si B tadi gagal. Jika TKP sama, maka lanjut ke TIU. Jika TIU sama, lanjut ke TWK. Jika semuanya sama, bagaimana Kak? Maka ketentuan ketiganya, apabila masih sama, maka penentunya adalah nilai IPK bagi lulusan D3 atau diploma ya, sarjana atau magister. Sedangkan untuk yang tamatan SMA atau sederajat, berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah. Nah, sebenarnya pada tahap ini sangat kecil sekali kemungkinan skor sama teman-teman. Namun jika tahap ini juga skor masih sama, maka ini adalah tahapan yang paling akhir, yaitu didasarkan pada usia tertinggi. Nah, jadi yang pada tahap terakhir ini yang paling tua dialah yang punya hak untuk melanjutkan ke tahap pemberkasan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah clear ya untuk masalah perhitungan dan jika ada skor yang sama? Buat teman-teman yang saat ini sudah melewati fase SKB, sambil menunggu pengumuman resmi, mungkin teman-teman bisa simulasi sendiri gimana peluang kemungkinan untuk teman-teman bisa lanjut ke pemberkasan. Oke, sekian dulu tayangan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan buat teman-teman semua yang ada pertanyaan seputar masalah ini, bisa dilanjut di kolom komentar ya. Baiklah, tetap semangat teman-teman. Semoga dimudahkan menjadi ASN tahun ini. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.